Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berisi dari saya, Lodri Brilan Subangkit dengan NIM 25123585. Selanjutnya ada teman saya, Satria Bagus Santoso dengan NIM 25123499. Rizky Eka Suprapto dengan NIM 25123549. M. Zaki Fauzan dengan NIM 25123616 dan Airlangga Agung dengan NIM 25123560. Kesempatan Lanjut lagi. UTS kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai bisnis dalam bidang kuliner kita, yaitu Geprekin Aja. Kami sudah berusaha menyusun materi ini sebaik mungkin sesuai arahan yang diberikan. Besar harapan kami presentasi ini dapat dipahami dengan jelas dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang kami bahas. Pembahasan awal akan dibawa oleh Satria. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan mengapa kita membuat Customer Journey Map. Tujuannya dibuat Customer Journey Mapping atau CJM singkatnya dalam konteks startup technopreneur adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan dari awal hingga akhir. Adapun tujuan utama, yang pertama adalah memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan secara menyeluruh. CCM membantu startup melihat apa yang dicari pelanggan, bagaimana mereka menemukan produk, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah atau pain points dalam setiap tahap perjalanan pelanggan. Dengan mengetahui hambatan yang dialami pelanggan, startup dapat memperbaiki proses layanan, meningkatkan kualitas fitur, dan mengurangi friksi. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengalaman pelanggan atau customer experience atau disingkat CX. Startup dapat mengetahui momen penting atau moment of the truth, di mana pelanggan merasa puas atau kecewa, sehingga bisa meningkatkan pengalaman positif. Yang keempat adalah menentukan strategi pemasaran berbasis data. Nggak tahu CM tuh. memberi gambaran akurat tentang saluran paling efektif untuk menarik, mengonversi, dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima adalah memprioritaskan pengembangan produk atau fitur yang benar-benar dibutuhkan. Dengan memahami perilaku konsumen, startup dapat mengembangkan fitur sesuai kebutuhan real user, bukan asumsi. Yang keenam adalah meningkatkan efisiensi bisnis dan peluang keberhasilan. Perjalanan pelanggan yang lebih jelas memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat sehingga meningkatkan retensi, loyalitas, dan profitabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zaki. Oke, lalu selanjutnya ada tabel target konsumen dan target riset. Di dalam tabel ada aspek dan keterangan. Aspek pertama yaitu target konsumen utama, yaitu laki-laki dan perempuan dari rentan usia 16 sampai 27, dari mahasiswa dan pekerja muda, pencinta pedas, dan butuh makanan cepat dan murah. Lalu aspek kedua ada karakteristik perilaku, yaitu cari keterangan via TikTok, Instagram atau Google. Lalu ada beli via GoFood atau GrabFood, lalu ada sensitif harga, dan terakhir ada fokus level pedas. Di aspek ketiga ada kebutuhan konsumen, yaitu level pedas variatif, harga terjangkau, waktu tunggu yang cepat, dan rasa yang konsisten. Lalu setelahnya kita ada sampel riset, yaitu yang berisi sekitar 10 responden. Lalu selanjutnya ada metode riset, yaitu yang berisi in-depth interview kualitatif. Setelahnya ada kriteria sampel. Di kriteria sampel ada dari usia 16 sampai 27, pernah membeli ayam geprek, tinggal di dekat area, lalu aktif lihat review. Lalu terakhir, aspek terakhir ada alasan memilih sampel, yaitu sesuai segmentasi dan peserta utama brand. Lalu ada tabel perencanaan riset. Di tabel ini ada dua, yaitu komponen dan rincian. Di komponen pertama adalah siapa yang terlibat dalam riset ini. Siapa-siapa saja yang terlibat ada 5, yaitu pertama, product researcher, kedua ada data analis, ketiga ada UX researcher, keempat ada enumerator
atau surveyor. Kelima, ada 10 sampai 20 responden. Lalu, komponen kedua ada kapan riset dilakukan. Riset dilakukan rinciannya, persiapannya adalah 2 hari. Lalu, waktu rekrutmen 1 hari, pengumpulan data 3 sampai 5 hari. Lalu ada analisis yang selama 2 sampai 3 hari. Lalu ada penyusunan CJM yaitu 2 hari. Lalu ada finalisasi 1 hari. Di mana riset dilakukan? Riset dilakukan ada di 3 tempat, yaitu online, Zoom dan Discord, offline, kampus dan kafe, platform WhatsApp. Lalu ada pula estimasi biaya, yaitu transport sekitar 0 sampai 50 ribu rupiah, lalu ada konsumsi 0 sampai 100 ribu rupiah, ada tools 0 sampai 100 ribu rupiah, lalu totalnya adalah sekitar 250 ribu rupiah. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rizky. Baiklah, materi selanjutnya adalah melakukan pengambilan data. Metode yang digunakan adalah in-depth interview, wawancara mendalam kepada konsumen ayam geprek. Lalu jumlah responden 10 orang. Yang berisi mahasiswa dan pekerja muda usia 16 sampai 27 tahun. Lokasi pengambilan data dilakukan secara online melalui WhatsApp call, Google Meet, serta wawancara langsung pada pelanggan yang membeli di outlet. Proses pengambilan data. 1. Menyusun daftar pertanyaan terkait pengalaman konsumen saat membeli dan mengonsumsi ayam geprekin aja. Lalu kedua, melakukan wawancara satu per satu selama 10 sampai 15 menit per responden. 3. Mencatat insight terkait kebutuhan, emosi, pain point, serta touch point yang mereka alami. Yang keempat, mengelompokkan temuan menjadi pola dan tema agar bisa dimasukkan ke Customer Journey Map. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Air Langga, teman saya Air Langga. Baik, jadi selanjutnya itu adalah pertama, di sini adalah tabel Custom Journey Map yang berisi tentang awareness, kemudian consideration, action, advocacy, dan terakhir adalah retention. Pertama yaitu customer action. Untuk dari awareness-nya yaitu adalah customer lapar dan ingin memakan cepat, murah, dan pedas. Consideration-nya yaitu adalah customer ingin tahu varian sambal lewat dan level pedas. Yang ketiga action. Customer yakin ingin beli ayam geprek tertentu. Yang keempat advocacy. Customer puas dengan rasa dan harga. Yang terakhir retention. Customer ingin tetap terhubung dengan brand. Kemudian kedua touch point. Pertama awareness. Touch point-nya yaitu adalah dari banner, TikTok, food review, dan web. Consideration-nya yaitu lihat semua IG review, Google Map. Yang ketiga action, pemesanan via GoFood, GrabFood, atau datang langsung. Yang keempat advocacy, story IG, atau ulasan Google. Yang terakhir retention, follow IG, proof, atau DM. Kemudian selanjutnya yang ketiga customer experience. Pertama awareness, yaitu penasaran dan ingin tahu, ingin coba. Yang kedua consideration, bersemangat mencari level pedas. Ketiga action, takut antara lain atau penasaran atau pesan lama datang. Yang keempat advocacy, puas dan bangga dan merekomendasikannya. Yang terakhir retention, senang dapat promo atau di alam. Kemudian selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Kak. Banyak pilihan varian ayam geprek. Pain point consideration. Review tidak lengkap, foto tidak jelas. Pain point action. Antrian lama atau ongkirnya mahal. Terus pain point advokasi. Teman tidak percaya rekomendasi. Terus pain point retention. Takut rasa tidak konsisten. Nah, solusinya itu adalah iklan simple dan jelas dari awareness. Terus solusi dari consideration, konten reviewnya lengkap. Action solution, kurir cepat dan aman. Advokasi solution, program referral atau bonus review. Retention solusi, membership point promo rutin. Sekian presentasi UTS dari kelompok kami. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi yang telah dibahas. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang telah mendengarkan. Kami dari kelompok 4 izin pamit. Ayo bareng, 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.